Review jujur The Substance, 2024. Film terbaru dari sutradara Coralie Fargeat, membawa penonton pada perjalanan horor yang penuh darah dengan sentuhan humor satir. Film ini mengeksplorasi bagaimana tekanan untuk tetap terlihat muda dan cantik, khususnya bagi perempuan di dunia hiburan, dapat berubah menjadi mimpi buruk. Dengan campuran horor fisik yang intens dan tema feminisme yang kuat, The Substance menggambarkan perjuangan seorang wanita parubaya untuk mempertahankan tempatnya dalam industri yang selalu mencari yang muda. Diperankan oleh Demi Moore dan Margaret Qualley, film ini menggali sisi psikologi serta fisik dari ketidakmampuan menerima kenyataan bahwa tubuh manusia tidak bisa melawan waktu, dan ambisi untuk tetap relevan di tengah perubahan yang cepat. Sinopsis film. Demi Moore berperan sebagai Elizabeth Sparkley, seorang bintang aerobik TV yang pernah terkenal, namun karirnya kini berada di ujung tanduk karena usia yang dianggap sudah tidak komersial lagi. Ketika dia digantikan oleh versi dirinya yang lebih muda, Sue, diperankan oleh Margaret Qualley, melalui penggunaan zat misterius yang dikenal sebagai The Substance, Elizabeth terjerumus dalam situasi yang aneh dan menakutkan. Zat tersebut memungkinkan dia untuk hidup sebagai versi muda dari dirinya selama 7 hari, tetapi dengan harga yang mengerikan. Dia harus secara harfiah menyedot cairan sumsum tulang belakangnya sendiri untuk mempertahankan keberadaan Sue. Cerita ini membawa Elizabeth dan Sue ke dalam konflik penuh ketegangan di mana mereka berusaha saling mendominasi. Elizabeth, yang merasa ketenarannya diambil, mulai merasa terasing dari kehidupannya sendiri, sementara Sue menjadi lebih kuat dan ambisius, menggantikan posisi Elizabeth di dunia hiburan. Film ini dengan cepat berubah menjadi permainan psikologis antara kedua versi dari satu orang yang sama, dengan elemen horor fisik yang mengerikan yang mengingatkan kita pada film klasik seperti The Fly dan The Thing. Tema dan kritik sosial. Salah satu kekuatan terbesar The Substance adalah bagaimana ia menggunakan body horror untuk mengomentari tema sosial yang relevan, khususnya tekanan terhadap perempuan untuk mempertahankan kecantikan dan keremajaan. Fargeat secara terang-terangan mengkritik cara industri hiburan meminggirkan perempuan yang sudah dianggap tidak muda lagi. Karakter Elizabeth menggambarkan sosok wanita yang terjebak dalam siklus obsesi terhadap penampilan fisik, bahkan rela mengorbankan kesehatannya sendiri demi tetap relevan. Film ini juga memparodikan Malegaze, tatapan laki-laki, dalam industri hiburan, di mana kecantikan perempuan sering dieksploitasi dan dijadikan komoditas. Namun, beberapa kritikus menyatakan bahwa penyampaian tema ini terkadang terasa terlalu eksplisit dan kurang subtil, seakan-akan Fargeat tidak sepenuhnya mempercayai penonton untuk menangkap pesan di balik visualnya. Meski begitu, ini justru menjadi kelebihan bagi sebagian penonton yang menikmati film dengan pesan yang kuat dan langsung. Performa aktor. Penampilan Demi Moore sebagai Elizabeth patut diacungi jempol. Moore menggambarkan sosok Elizabeth dengan emosi yang mendalam, menunjukkan kombinasi antara keputusasaan, ketakutan, dan amarah. Perannya sebagai wanita yang terpaksa menghadapi proses penuaan yang kejam memberikan nuansa tragis yang memikat. Penampilannya kerap dibandingkan dengan aktris-aktris yang sebelumnya juga memerankan karakter yang berhubungan dengan horor psikologis, seperti Isabelle Adjani dalam Possession. Margaret Qualley juga memberikan performa yang meyakinkan sebagai Sue, versi muda dari Elizabeth. Ia berhasil membawa karakter ini sebagai sosok yang ambisius, manipulatif, dan cerdas, namun dengan sentuhan ketidakberdayaan saat menyadari dirinya hanyalah ciptaan dari zat aneh tersebut. Keduanya, Moore dan Qualley, menciptakan dinamika yang penuh ketegangan antara tuan dan ciptaan, yang memuncak dalam adegan-adegan yang intens dan brutal. Dennis Quaid sebagai Harvey, bos TV yang licik, menambahkan lapisan kritik terhadap perilaku toksik pria dalam industri hiburan. Karakternya yang manipulatif dan merendahkan perempuan menyiratkan sindiran terhadap figur-figur seperti Harvey Weinstein, yang menjadi simbol budaya predatoris di Hollywood. Kritik dan masukan. Meskipun The Substance memiliki banyak elemen yang kuat, film ini tidak lepas dari kritik. Beberapa penonton mungkin merasa bahwa visual horor fisik yang ditampilkan terlalu ekstrim dan menjijikkan, sehingga sulit untuk dinikmati oleh mereka yang tidak terbiasa dengan genre ini. Sebagai film body horror, unsur-unsur seperti penyedotan sumsum tulang belakang dan transformasi fisik yang menjijikan mungkin terasa berlebihan dan mengganggu bagi sebagian orang. Namun, bagi penggemar horor ekstrim, ini justru menjadi salah satu daya tarik film ini. Di sisi lain, beberapa kritikus juga mencatat bahwa narasi film ini kadang terasa terlalu didaktik dalam menyampaikan pesan sosialnya. Alih-alih mempercayai penonton untuk menangkap subteks yang mendasari cerita, film ini terkadang terlalu terang-terangan dalam menggambarkan tema tentang obsesi kecantikan dan penuaan. Pendekatan ini membuat film terasa kurang subtil dan bisa dianggap menggurui. Secara keseluruhan,
The Substance adalah film yang berani dan tak kenal kompromi dalam menyampaikan kritik sosialnya melalui horor fisik. Bagi penonton yang menikmati film yang memadukan unsur gore dengan tema yang berbobot, ini adalah tontonan yang menarik. Namun, bagi mereka yang mencari subtilitas atau tidak nyaman dengan visual yang sangat grafis, film ini mungkin terasa terlalu ekstrim. Bagaimanapun, The Substance berhasil menegaskan Coralie Fargeat sebagai salah satu sutradara yang patut diperhitungkan dalam genre horor modern.